Yang pertama untuk saya, pengalaman baru yang luar biasa melelahkan. Surprise, karena ternyata banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilewati. Dalam Bimbang Gedang itu kita melibatin banyak orang, juga banyak keluarga. Khususnya dalam kegiatan itu karena banyak kegiatan-kegiatannya. Acara lamaran, seperti acara taman kaji, seperti acara pernikahan, itu melibatkan orang banyak. Mengorbankan dan mengikhlaskan nyawanya saat melahirkan kita. Bimbang Gedang itu memakan waktu lebih dari sekitar 3 hari lah ya minimal untuk merayakan pernikahan sepasang suami istri secara adat Bengkulu. Dimulai dari pranikah yang tamat kaji sampai juga dengan prosesi bercampur mandi-mandi serta berdendang gitu. Awalnya kaget, kenapa sih harus banyak sekali tahapan-tahapannya. Tapi ketika kita menjalani gitu ya, tahu makna masing-masingnya, tahu bahwa banyak yang terlibat di masing-masing tahapan itu, kita justru senang gitu ya. Bahwa kita sebagai keluarga tuh diketahui oleh banyak orang. Baik itu sebagai pengantin pria maupun posisi kita menunggu ya. Kadang kita harus menunggu dulu di rumah, harus menunggu antrian, harus menunggu tahapan yang lain sebelum kita siap ke tahapan selanjutnya. Semangat pengantinnya pintar. Wahai Tuhan seluruh. Ada yang untuk perempuannya di hari pertama seperti tamat kaji, terus juga bedabung, terus inai curi di hari pertama dan dikhususkan untuk mempelai wanita. Kemudian dilanjutkan besoknya dengan pernikahan dan juga bercampur untuk kedua mempelai. Dan kemudian di malam harinya ada bedendang Bimbang Gedang untuk untuk pengantin prianya. Ini lama alas, ini kain lamanya. Kita pamitan kepada pihak besan membawa tempat siri sama nasi kunyit untuk mengangkat kerja. Berpamit, nak ngecek kan bahwa kami hendak mulai kerja pada hari pengajian. Kau kasihkan ke tua kerja, itu Lita. Terima kasih Ci, ada sedikit jangan ditengok itu bungkusnya, isinya, penting cinta kasih. Semoga pernikahan kalian menjadi taman surga yang selalu bermekaran dengan bunga-bunga kebahagiaan. Semoga cinta kalian tumbuh semakin dalam setiap hari. Prosesi khatam Quran, acara itu terus ada tausiah ustazah dan kemanten perempuan membaca Al-Quran ayat pendek-pendek.
pengajian pun sebenarnya ya walaupun sudah diatur oleh ibu-ibu jamaah masjid dan juga ustazah pengisinya, tapi ada beberapa rangkaian yang juga kita harus perhatikan dengan seksama, terus juga menjaga kekhidmatannya. Untuk bergabung itu kita kemanten perempuannya kita persilakan untuk pakai sanggul sike, kata orang mengutuk sunting. Pakainya tidak lengkap, hanya sunting aja. Prosesinya kemanten perempuannya tidur, kita potong rambut sedikit dan ngikir giginya. Diiringin oleh genang serunai. Dalam proses itu kita memasang inai terhadap kemanten perempuannya. Inilah persembahan adat Bengkulu kita, iman dan takwa. Sisi kiri pelabuhan. Kami persilahkan. Kepada Ibu Iva. Besok dia akan melepas, dilancarkan. Doa selamat selalu diucapkan oleh Ibunda, dilancarkan. Dilanjutkan prosesi pernikahan, datang pengantin laki-laki membawa bunga bujang gadis, bunga yang gadis menunggu di rumah perempuan, bunga bujangnya dari tempat kematian laki-laki. Kita kata orang Bengkulu diadu, didekatin. Kita melanjutkan zikir Sarapal Anam yang dibawa oleh kumpulan bapak-bapak. Sambil kita menunggu prosesi pernikahan diiringi oleh zikir bapak-bapak Sarapal Anam. Mupakat Raja Penghulu dulu, selesai itu pernikahan diiringi oleh doa. Saya tengok tadi Bapak Ketua Adat dari Keluarga Menteri Permaikan bawa tempat siri, Serangor kat Cakap Mengkulu. Nah, saya nak tanya, apalah rambang ke datang ke Siko, korang bawa ekor, apalah tujuan maksudnya? Sebab kata Bengkulu, nonton tabut di Tanah Lapang, makan kacang tempat berdiri. Apa maksud rambang ke datang? Tolong sampaikan ke kami. Saya pada pagi hari ini diutus oleh Pak Adeh Peri Jaya mengantik piti. Sebab kata orang tua-tua dulu mengatakan saya mau kata datang, tidak apa-apa kata pulang. Kelak ada yang tidak kami sampaikan, ada boleh bawa balik. Yang sampai kelak tidak apa tanduknya piti kau terima. Piti hamparan jadi dua-dua
23, 24. Jadi Bapak Ketua Adat Kelurahan Bintang Permai, Iko Ado Siri Limo Subang. Siri Limo Subang ko menurut adat Bengkulu, duit tadi ko piti tedak saya terima nih Pak. Dah terima, pihak keluarga dengan senang hati nerimanya. Nah, segala keluarga sudah senang. Nah, kemudian Iko ada rokok 7 batang. 7 batang ko keluarga besar Ibu Alian ko tadi. Las 7 nian. Nah, kemudian Iko ko ada pinang Gambir. Iko ko 2 jadi 1. Iko ko rumah 2 Pak, hubungan 2 jadi 1. Anak-anak ko Pak, jadi keluarga yang 1. Sewa agama Iko ko 5 Subang itu menunjukkan sholat 5 waktu Pak Ketua. Nah, jadi mudah-mudahan Ananda berdua kelak, kedua mempelai ko, calon kedua mempelai ko dapat melaksanakan ibadah, yaitu yang terpenting sekali itu sholat 5 waktu. Rokok kedua Iko menunjukkan surah Al-Fatihah Pak. Nah, jadi Al-Fatihah 7, surah Al-Fatihah 7, kemudian 3 kedua menurut syariat Islam yaitu rukun iman, yaitu iman diucapkan dengan mulut, benarkan hati, dilaksanakan oleh perbuatan. Hai Muhammad Fadli, saya nikahkan Mela Sarah Ermenia binti Alfian kepada engkau, yang walinya berwakil kepadaku, dengan mas kawin logam mulia 20 gram tunai. Saya terima nikah Mela Sarah Ermenia binti Alfian dengan mas kawin logam mulia 20 gram tunai. Saksi. Sah baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang paling sakral itu ketika akad nikahnya di depan ketua adat, penghulu dan juga para saksi, juga proses bercampur pun juga paling sakral karena akhirnya kita bertemu sebagai suami istri dan mengikuti proses adat bersama itu sih. Kama alafta sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina. Waktu akad itu kan tidak langsung bertemu dengan suami, jadi karena mengikuti adat tidak boleh dulu kan bertemu dengan suami walaupun sudah sah secara agama, tapi harus menunggu untuk waktu bercampur. Karena bercampur itu kalau ada Bengkulu, laki-lakinya belum bisa bertemu sama perempuannya. Perempuannya dipingit di kamar. Selesai itu belara dari rumah, mereka sudah berdua menuju ke mobil, ada juga menggunakan andong, bisa juga jalan kaki. Kalau di Ara, di satu sisi kita merasa menyatu dengan masyarakat sekitar ya, bahwa kita sebagai bagian dari masyarakat, sebagai satu keluarga yang baru. Sebelumnya kan kita tinggal di tempat masing-masing, kemudian kita diarak, lalu kita melihat atau bertemu dengan masyarakat di sekitar sini. Nah, tentu
senang ya, mereka mengenal bahwa kita telah menikah dan tampaknya mereka sangat senang, mereka dada-dada gitu ketika kita lewat. Diarak-arak, menahan ini juga sunting, dibawa keliling-keliling walaupun nggak jauh sih, cuman anginnya lumayan juga buat dengan kita yang pakai sunting bukan pakaian biasa di kesehariannya. Kembali lagi ke tempat kemanten perempuan, kita persiapkan untuk acara mandi randai. Mereka sudah siap pakaian berduanya, pakaian untuk siap mandi, dilanjutin prosesi siram-siraman. Ternyata keluarga kita bisa berbagi peran untuk memandikan itu giliran satu persatu. Lalu tahapannya juga banyak, tidak hanya ketika kita diguyur dengan air, tetapi juga ada tali, ada diganti pakaiannya. Agak lumayan kedinginan juga ya, disiram-siram dengan keluarga menunggu prosesinya, karena itu makan waktu yang cukup lama lah ya, sejaman untuk prosesi siram-siramannya. Terus dilanjutkan silat juga, memotong buah kelapa. Setelah itu kita prosesi lanjut tukar pakaian. Tukar pakaian di tempat itu kita tutup sama kain putih. Terus kita ganti sama selendangnya kain besurek. Selesai itu dia turun, diiringin, menginjakin kakinya ke lampan. Diiring kasih padi, dan dialasin oleh kain 3 warna, merah, kuning, hijau. Tempat dia memasukin kamarnya. Tapi tidak boleh injak tanah atau lantai. Kita buat di lampan itu, dia harus ganti-gantian menginjak itu, langsung masuk. Itu prosesi untuk mandi-mandian. Yang hadir malam itu grup berdendang, diiringi oleh Serinai. Ada jedanya kita kasih minum dan kue, juga nasi santan sambil menari. Ketika berdendang itu melelahkan, tapi mungkin bukan karena lamanya, tetapi karena itu sudah malam. Jadi ketika acara itu dimulai kan sudah jam 8 malam dan berlangsung sampai jam 11 malam ya. Padahal kita di sini sudah dari pagi. Tapi secara umum menyenangkan melihat banyak sekali pertunjukan, permainan yang ditampilkan pada saat berdendang.
kita menjadi keluarga itu bukan hanya terkait dengan kita berdua, bukan hanya terkait dengan dua keluarga, tetapi berkaitan juga dengan tradisi yang berlaku di masing-masing keluarga besar, tradisi yang ada di kawasan setempat, dan bagaimana kita berdua itu bisa menyatu. Nah, cara untuk menyatukan itu ya dengan mengikuti berbagai tahapan di Bimbang Gedang. Buat saya itu adalah sesuatu experience atau pengalaman yang menyenangkan dalam menghidupkan budaya Bengkulu, karena untuk saat ini anak-anak muda gak terlalu banyak yang pakai adat Bengkulu, karena mereka condong lebih ke simple aja sih dan gak mau ribet, karena kan adat ini bener-bener ribet dan kalau tidak diikuti dengan semestinya akan ada denda ya kalau tidak salah dari ketua adat. Cuman untuk teman-teman yang memang antusias dengan budaya Bengkulu itu sangat direkomendasikan, dan juga untuk menjaga budaya keluarga asli Bengkulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di rumah Ibu Elian Martini ini dalam rangka Pulangnya ciri khasnya bahwa mereka sudah selesai pergi rumah pengantin. Para peserta yang hadir itu kita beri bingkisan nasi kunyit satu persatu. Buat kata orang Bengkulu tuh buat dia buka pintu kalau pulang malam ada bingkisan, oh memang itu dia menghadiri Bimbang Gedang painyan bapak tuh ke rumah pengantin. Saya bisa katakan bahwa ini perlu kita laksanakan gitu. Tidak mudah memang, tetapi makna, pengalaman, dan juga bagaimana kita bisa menikmati itu yang justru lebih penting daripada ketika kita melihat ini banyak sekali kok berat ya. Tapi itu semua ya bisalah kita lewati, dan itu rewarding, istilahnya rewarding ya. Dalam Bimbang Gedang itu kita kalau mengangkat itu adalah melestarikan kebudayaan kita sendiri supaya dikenal maupun orang lokal maupun dalam nasional, supaya kebudayaan kita tidak hilang. I love the tradition of Bengkulu. My wife has introduced me a lot to that, and it's been a great time coming here and experiencing something different for Australians. Indonesians are more family focused than Australians, and I really love that. Australians are very individual, Indonesians are very community. See all the community around here? And I really love that. Actually, the wedding is very different to what I experienced in Australia. In Australia, it's very formal, very short, finished very quickly. Here, people come and go, so everything is completely different.